Halo, kembali lagi bersama kami di Jejak Digital, program yang selalu hadir untuk merekam setiap peristiwa penting di sekitar kita, khususnya di Banjarmasin. Hari ini Kamis 18 Desember 2025. Sore ini kita punya catatan jejak yang cukup panas nih, mulai dari kasus BKSDA Kalsel yang makin didalami Kejaksaan Tinggi sampai penggeledahan kantornya. Kita juga akan cek kesiapan Pelabuhan Banjarmasin menyambut lonjakan penumpang Nataru dan haul gurus kumpul, serta aksi keren mahasiswa ULM yang mengajar mitigasi bencana lewat gerakan Aman Duluan. Mari kita buka penelusuran jejak digitalnya. Jejak digital yang pertama nih, saudara, kasus BKSDA Kalimantan Selatan ternyata makin serius nih. Tim penyidik Kejaksaan Tinggi Kalsel baru aja menggeledah kantor BKSDA terkait dugaan penyalahgunaan anggaran tahun 2021 sampai 2024. Gak main-main, Kejati sekarang lagi fokus memeriksa 14 perusahaan mitra mereka untuk mendalami dugaan penyelewengan dana ini. Kita tunggu aja ya hasilnya, semoga semuanya terbongkar secara transparan demi keadilan. Penyidik Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan memfokuskan pemeriksaan terhadap 14 perusahaan yang terdiri dari BUMN, BUMD, dan perusahaan swasta yang memanfaatkan kawasan hutan dalam dugaan penyalahgunaan wewenang dan penyelewengan dana perjanjian kerjasama di lingkungan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Selatan. Sedikitnya 20 orang saksi telah diperiksa, mulai dari pihak perusahaan, pihak ketiga, hingga internal BKSDA, termasuk Kepala BKSDA Kalimantan Selatan. Ini objek yang kita lakukan penyidikan itu adalah bersumber dari dana perjanjian kerjasama atau PKS antara BKSDA Provinsi Kalimantan Selatan dengan beberapa perusahaan yang merupakan mitra kerja dari BKSDA. Dana perjanjian kerjasama yang diselidiki seharusnya digunakan untuk kegiatan terkait pemanfaatan kawasan hutan, namun diduga tidak sesuai peruntukan. Penyidikan akan terus dilanjutkan untuk menelusuri jumlah kerugian negara, alur dana, dan menentukan pihak yang bertanggung jawab. Nabila Cheva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Siap-siap, arus mudik Natal, Tahun Baru, dan juga haul gurus kumpul nih bakal ramai banget. KSOP kelas 1 Banjarmasin sudah resmi membuka posko terpadu bersama instansi terkait. Karena prediksi lonjakan penumpangnya gak tanggung-tanggung, yaitu bisa mencapai 88%. Buat Anda yang mau bepergian lewat jalur laut, pastikan selalu jaga kesehatan dan patuhi aturan keselamatan di kapal ya. Jelang Natal dan Tahun Baru, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP kelas 1 Banjarmasin bersama instansi terkait gelar apel pembukaan Posko Nataru Angkutan Laut 2025 pada Kamis pagi. Posko terpadu ini beroperasi mulai 18 Desember 2025 hingga 5 Januari 2026. Dengan 4 kapal penumpang disediakan untuk melayani masyarakat yang menggunakan jalur laut selama periode Nataru. Kepala KSOP kelas 1 Banjarmasin, Heri Purwanto, bilang lonjakan penumpang diperkirakan capai 88%. Tiket online itu tadi sudah diskusi dengan teman-teman di Terminal Lautan Utama, sudah setengahnya yang memesan tiket untuk keberangkatan di tanggal 26 itu kemungkinan akan ada puncak angkutannya di tanggal 26 karena sejalan bertepatan dengan perayaan haul gurus kumpul di tanggal 28. Tapi kemungkinan akan meningkat terus penumpang ini karena jauh-jauh hari aja sudah setengahnya gitu ya. Tapi berharap kami kapasitas penumpangnya tidak melebihi, karena kalau melebihi kami tidak akan merekomendasikan untuk diberikan izin layar. Dengan adanya posko terpadu ini, KSOP memastikan kesiapan pengawasan dan pelayanan angkutan laut agar masyarakat dapat mudik dengan aman dan nyaman.
Sementara untuk mencegah praktik percaloan, calon penumpang diimbau agar membeli tiket berlayar secara online. Saida Aisyah, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Informasi jejak digital berikutnya, belajar aman dari bencana sejak dini, itu penting banget. Puluhan siswa di Banjarmasin baru saja mengikuti simulasi gempa lewat gerakan aman duluan. Kerennya nih, program ini digagas 2 mahasiswa ULM sebagai tugas akhir mereka. Ini baru namanya tugas kuliah yang bermanfaat nyata. Biar adik-adik kita tahu cara melindungi diri kalau tiba-tiba ada bencana. Salut buat inovasinya. Berlindung di bawah meja sambil berjongkok dengan tangan melindungi kepala dilakukan siswa Al-Mazaya Islamic School Banjarmasin ketika alarm tanda bencana gempa dibunyikan saat simulasi mitigasi bencana dalam gerakan kampanye aman duluan digelar. Gerakan aman duluan dibangun sebagai upaya menanamkan kesiapsiagaan sejak dini terhadap bencana. Berkolaborasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin, tim Gerakan Aman Duluan memilih sekolah sebagai sasaran edukasi untuk melatih siswa tetap tenang ketika harus menyelamatkan diri. Yakni kami ingin menciptakan rasa aman duluan tadi di masyarakat Kota Banjarmasin. Karena sebelumnya biasanya pembahasan tentang bencana ini justru ramai diperbincangkan itu setelah terjadi bencana. Kami ingin pembahasan tentang kebencanaan ini dibicarakan, dibincangkan oleh masyarakat itu justru sebelum terjadi bencana, agar ketika terjadi bencana di Banjarmasin itu kita sudah siap menghadapinya. Kepala Pelaksana BPBD Kota Banjarmasin, Husni Tamrin, mengapresiasi gerakan aman duluan sebagai sarana komunikasi kebencanaan dengan meningkatkan kesiapsiagaan, utamanya di kalangan pelajar. Menurutnya, kesiapsiagaan bencana bisa dijadikan sebagai kegiatan ekstrakurikuler di dunia pendidikan untuk belajar memitigasi secara mandiri. Kita ini jauh tertinggal seperti negara Jepang. Negara Jepang itu anak-anak PAUD aja mereka udah ajarkan. Nah sekarang kita juga minta ke pihak dinas pendidikan supaya dari dinas pendidikan kita juga diberi kesempatan. Misalnya diadakan kurikulum mengenai kebencanaan. Kalau tidak yang muatan-muatan lokal, kalau tidak di kurikulum resmi ya lewat ekstrakurikuler kan, agar semua kita mengetahui sejak dini masalah kebencanaan. Gerakan aman duluan sejatinya dimulai sebagai tugas akhir 2 mahasiswa Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin sebagai syarat kelulusan Strata 1. Gerakan kampanye aman duluan ini diharapkan menjadi model pendidikan kebencanaan yang bisa dikembangkan lebih luas di masyarakat dalam membangun kesadaran dan kesiapsiagaan bencana sejak dini. Arpawi, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Nah itu tadi 4 rekaman jejak digital kita untuk malam hari ini. Mulai dari update kasus hukum di BKSDA, kesiapan angkutan laut akhir tahun hingga edukasi mitigasi bencana untuk siswa kita. Tetap waspada saat bepergian di musim liburan ini dan jangan lupa untuk selalu siap siaga terhadap bencana dimanapun kita berada. Terima kasih sudah menonton Jejak Digital. Saya Priscilla Nicola, sampai jumpa di rekaman jejak berikutnya. Selamat malam dan sampai jumpa.